Bursa Efek Indonesia. Kita semua tahu potensinya raksasa, tapi di saat yang sama tantangannya juga nggak main-main. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau teknologi bisa jadi kunci untuk membuka semua potensi itu? Yuk kita bedah bareng-bareng gimana masa depan pasar modal kita sedang dibentuk ulang dari akarnya. Oke, jadi begini perjalanan kita kali ini. Kita bakal mulai dari masalah-masalah yang ada sekarang, terus kita intip visi besarnya untuk 2030, kita bongkar teknologi canggih di baliknya, lihat contoh-contoh nyatanya, dan terakhir kita lihat peta jalannya. Siap? Pertama-tama, kita harus jujur lihat kondisi sekarang. Sebenarnya, apa sih yang masih menahan laju pasar modal kita? Karena ya, sebelum kita bicara solusi, kita harus paham dulu masalahnya sampai ke akarnya. Coba deh kita lihat perbandingan ini. Ekonomi kita memang besar, tapi ukuran pasar modal kita kalau dibandingin sama PDB, atau yang sering disebut kedalaman pasar, itu baru 72%. Masih di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Artinya apa? Artinya masih ada ruang pertumbuhan yang luar biasa besar yang belum kita manfaatkan. Dan ini bukan angka kecil loh. Kapitalisasi pasar kita itu udah tembus 13.500 triliun rupiah. Ini fondasi yang sangat kuat. Tapi sekaligus juga menunjukkan betapa besarnya nilai yang harus kita kelola dan kembangkan dengan baik. Nah, fakta menarik lainnya, sekarang ini setengah dari semua transaksi di bursa itu datangnya dari investor retail kayak kita-kita. Ini tuh ibarat pedang bermata dua, di satu sisi bagus banget, pasar jadi lebih inklusif. Tapi di sisi lain, investor retail kan seringnya lebih reaktif ya. Ini bisa menciptakan volatilitas baru yang perlu diwaspadai. Kita juga nggak bisa tutup mata sama guncangan global. Lihat saja, IHSG kita pernah anjlok sampai 6,12% cuma dalam sebulan di Maret 2025. Ini bukti nyata betapa rentannya pasar kita terhadap capital flight ketika investor asing tiba-tiba menarik dananya keluar karena isu global. Inti dari semua tantangan tadi sebenarnya dirangkum dengan sangat baik oleh Pak Inarno Djajadi. Kuncinya adalah standar yang konsisten dan transparan. Tanpa itu, susah untuk menarik dan mempertahankan modal. Nah, kutipan ini jadi jembatan yang pas banget untuk kita masuk ke bagian solusinya. Jadi, apa dong solusinya? Jawabannya ada di satu visi besar untuk masa depan BEI, yang mereka sebut sebagai ekosistem RISE. Apa sih RISE ini? Ini bukan sekedar nama keren. RISE itu adalah sebuah kerangka kerja strategis. Tujuannya adalah mengubah total BEI menjadi bursa yang bukan cuma ngejar profit, tapi juga punya dampak positif yang terukur, transparan, dan inklusif. Dan semuanya ini ditenagai oleh teknologi. Visi ini nggak ngawang-ngawang ya. Ada 3 pilar kokoh yang menopangnya. Pertama, semuanya harus sejalan sama taksonomi keberlanjutan Indonesia. Ini semacam kamus hijau resmi kita. Kedua, kita adopsi standar laporan global IFRS biar perusahaan kita bisa dibaca oleh investor manapun di dunia. Dan ketiga, kita maksimalkan pasar karbon IDX Carbon biar jadi mesin ekonomi hijau yang sesungguhnya. Tentu aja, visi sebesar ini butuh mesin yang super canggih. Nah, disinilah trio teknologi masa depan ini masuk. Blockchain, AI, dan Web 3.0. Mari kita kupas satu-satu kekuatannya. Oke. Ini mungkin perubahan paling radikal. Kita akan pindah dari sistem T+2 yang butuh 2 hari kerja buat penyelesaian transaksi ke T+0 alias instan. Detik itu juga beres. Gimana caranya? Pakai smart contract di blockchain. Anggap saja ini program komputer yang otomatis jalan kalau semua syarat terpenuhi. Hasilnya? Efisiensi meroket, risiko gagal bayar anjlok sampai 90%. Luar biasa kan? Selanjutnya ada AI atau kecerdasan buatan. Ini bakal ngubah total cara kita memandang data ESG, lingkungan, sosial, dan tata kelola. Bayangkan, nggak ada lagi tuh kumpulin data manual yang capek dan subjektif. AI akan menyedot data secara otomatis, kasih skor yang objektif, bahkan bisa memprediksi risiko ke depan. Buat investor, ini artinya keputusan yang didasari data, bukan cuma cerita. Terakhir, prinsip Web 3.0. Coba deh bayangkan, rapat umum pemegang saham atau RUPS, tapi votingnya dilakukan di atas blockchain lewat DAO, organisasi otonom terdesentralisasi. Semua suara tercatat, transparan, dan gak bisa dimanipulasi. Ini bukan cuma soal efisiensi, ini soal memberikan suara yang lebih kuat buat investor retail dan menciptakan tata kelola perusahaan yang jauh lebih adil. Oke, teorinya keren banget. Tapi gimana praktiknya di lapangan? Apa ini semua cuma wacana?
Tentu tidak. Mari kita lihat beberapa contoh proyek percontohan yang sudah mulai berjalan. Kita ambil contoh yang gampang ya, obligasi hijau. Misalkan PLN mau bangun proyek energi terbarukan. Obligasinya itu bisa dipecah jadi ribuan token digital kecil-kecil. Nah, token ini bisa kita beli bahkan dengan modal Rp100.000 aja. Dan yang paling keren, kita bisa lacak langsung di blockchain misalnya, berapa banyak emisi karbon yang berhasil dikurangi dari proyek itu secara real time. Intinya apa? Supaya setiap rupiah yang kita investasikan itu nyambung langsung ke dampak yang nyata. Kita bisa lihat turbin angin yang berputar atau panel surya yang menyala, itu sebagian didanai oleh uang kita. Investasi jadi terasa lebih personal dan bermakna. Kasus kedua yang nggak kalah penting, pasar karbon kita, IDX Carbon. Masalah terbesar pasar karbon di mana-mana itu soal kepercayaan, terutama isu double counting atau penghitungan ganda. Nah, blockchain menyelesaikan masalah ini. Setiap kredit karbon dicatat sebagai token unik, jadi nggak mungkin bisa dijual atau diklaim 2 kali. Ini membangun integritas yang sangat dibutuhkan pasar. Dan yang penting, semua ini nggak asal jalan. Ada wasitnya, yaitu Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia. Ini adalah buku panduan resmi yang memastikan setiap proyek yang dilabeli hijau itu benar-benar hijau, bukan cuma akal-akalan atau greenwashing. Ini semua kedengarannya ambisius ya, tapi tenang, ini bukan mimpi semalam. Ada peta jalan yang sangat jelas dan terstruktur untuk mewujudkan semua ini. Perjalanannya dibagi jadi 3 tahap. Sampai 2026, kita fokus bangun fondasinya dulu, yaitu data dan aturannya. Lanjut, sampai 2028, kita mulai uji coba teknologinya lewat proyek-proyek percontohan. Baru deh puncaknya, di 2028 sampai 2030, semua sistem ini akan terintegrasi penuh, termasuk penyelesaian T+0 yang instan itu. Jadi, ini adalah rencana yang sangat matang. Dampaknya, coba kita dengar kata-kata dari Bapak Ardan Adi Perdana. Beliau bilang, ini adalah game changer. Bukan lagi soal patuh sama aturan, tapi ini adalah strategi untuk membuat perusahaan-perusahaan Indonesia jadi pemain kunci di panggung ekonomi global yang makin peduli keberlanjutan. Jadi, apa artinya semua ini buat kita? Buat Anda sebagai investor, artinya transparansi data yang lebih baik, pilihan investasi yang lebih beragam, dan transaksi yang super cepat. Buat perusahaan, ini membuka gerbang ke modal hijau dari seluruh dunia. Dan buat Indonesia secara keseluruhan, ini adalah jalan menuju pasar modal yang lebih kuat, lebih cair, dan bisa diandalkan untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang. Nah, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini bersama. Dengan semua terobosan ini, apakah Indonesia sebenarnya bukan cuma mengikuti tren global, tapi justru sedang menciptakan standar baru? Sebuah cetak biru untuk bursa efek masa depan di seluruh dunia? Jawabannya ada di tangan kita semua.